Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Anci Safar Family. Apa kabar Anda semua? Semoga tetap sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Teman-teman, hari ini kami sedang berada di suatu tempat di Desa Majanang dan kami bermaksud untuk melihat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sedang potong padi, yang sedang panen. Kita mau lihat seperti apa keseruan mereka dalam panen padi hari ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe terus video kami supaya kami makin semangat buat videonya. Ikuti berikutnya video kami sampai selesai. Ya, teman-teman semua, ini adalah jalanan setapak untuk menuju ke persawahan ya, yang ada di belakang pemukiman. Ini ada perkampungan di sana, itu di atas bukit. Kalau kita mau tembus ke sana, juga bisa melewati jalan setapak dan di persawahan ini. Jadi ini namanya Kampung Gantung Ilau. Di ujung sana itu ke bawah ada Sungai Jadi Bereng di sana. Kemudian di sebelahnya ada yang jauh di sana itu ada Pengajian, Desa Parigi, Kecamatan Tinggi Moncon Gua. Di atas sana ada namanya Bukit Lombok. Kemudian sebelumnya ada namanya Kampung Sironjong. Ini juga di depan kita ini ada hutannya masih sangat hijau. Ini namanya Bontua ya. Hutan yang ada di tengah-tengah persawahan. Bekas-bekas tanaman sayur petani ya, yang sudah dipetik hasilnya. Jadi kalau kita berada di kampung, di tempat persawahan seperti ini, ya betul-betul suasananya sangat tenang. Hanya kadang kita dengar suara gemercik air dengan suara-suara burung yang ada di hutan yang ada di sebelah kita ini. Ya, betul-betul suasananya sangat tenang ya. Hati menjadi adem. Apalagi ini baru-baru berhenti hujan gerimis, ya membuat rasa dan suasana semakin syahdu saja. Ya teman-teman, sebelum kita lanjut ke tujuan, ini kita lihat dulu. Jadi ada tanah kebun oleh masyarakat sekitar sini dimanfaatkan untuk menanam kopi, dan di sela-selanya itu ditanami dengan ini. Mungkin teman-teman sudah ada yang kenal yang seperti ini namanya porang. Porang ya, jadi ini nanti umbinya yang akan dipanen setelah ditanam sekitar
8 bulan minimal sampai 1 tahunan itu nanti bakal dipanen, kemudian umbinya akan diambil untuk bahan baku kosmetik, buat obat-obatan. Ya, Ini ya, bahkan buat porang keripik juga ya. keripik ya yang diolah Porang, bahkan sekarang sudah ada beras beras porang. porang. Ya, ini nih, yang katanya kalau orang gula, bagus untuk ya dikonsumsi. beras porang. Jadi di bawah pohon kopi ini ditanam tumpang sari, ada Ya, pohon alpukat, ada ini beberapa apa jenis ya, kunyit, semacam kunyit, iya di pinggir-pinggirnya. Ya. Kemudian apa lagi ya, nangka, ada beberapa jenis tanaman di sini yang ditanam tumpang Kemudian sari. tampak kejauhan di sana itu ada pohon kelapa di belakang rumah penduduk ya. Lansat juga di bawah pohon kelapa, Ya, ada Kopi. lansat, coklat, ada kopi. Ini kopi jenis kopi robusta ini. iya. Ini Ya, kopi Khas. lokal masyarakat sini ya, yang dulu sangat rasanya khas. terkenal dulu itu. Majanang terkenal dengan kopinya ya, Malino terkenal. Nah, inilah di sini salah satu pusat kopi robusta ya yang sangat terkenal dulu itu. Ada juga ditanam di salah-salahnya pohon coklat, Ya, pohon kakao. coklat. Ya, jadi kita bisa melihat ya, petani di sini meskipun mungkin dulu ini tidak ada, mereka pendidikannya masih terbatas, tapi mereka sepertinya cukup cerdas dalam memanfaatkan alam. Jadi untuk yang daerah dengan tanah yang agak miring itu ditanami dengan jenis pohon-pohonan yang agak besar ya, yang berakar tunggang, sehingga kuat untuk tumbuh di daerah yang agak miring. Kemudian daerah yang rata seperti ini dijadikan sebagai tanah persawahan karena pasokan airnya cukup. Mereka dapat air yang mengalir dari mata air. Dan ini kita lihat beberapa sawah sudah dipanen. Ada juga yang masih menunggu untuk panen. Ada petani di sana itu lagi panen. Jadi guys, jalanannya ini cukup menantang karena habis hujan, agak becek sedikit, jadi agak licin. Perlu ekstra hati-hati ya untuk melewati ini. Untuk keseimbangan yang Ya. Jadi hari ini kita mau mendatangi salah seorang petani yang sedang panen. lagi panen. Kita mau melihat dari dekat. Apalagi panennya ini masih Menggunakan ani-ani. iya, masih pakai alat tradisional ya. Kalau di sini orang bilang Pakato. pakato, aneh-aneh, ani-ani. Iya, ani-ani. Jadi persawahan daerah sini itu adalah persawahan yang sangat melimpah airnya. Ini kalau tidak salah ini ditanami 2 atau 3 kali.
Nah, ini tempat kita lihat air sangat melimpah ya. Ini bukan irigasi, sebenarnya bukan irigasi ya. Ini tergolong, kalau orang sini namanya balang-balang. Ya. Ya, bukan juga sungai, tapi ini lebih kecil dari sungai, tapi airnya sangat melimpah. Datang dari tempat yang jauh dari sana, di kaki gunung itu, terus mengalir, dan ini bermuara juga ke sungai, salah satu sungai terbesar di Gua Selatan, Sungai Jeneberang. Lumayan besar airnya, guys. Ya, jadi di depan kami ini tampak ini padi, jenis padi ketan hitam. Ini padi jenis inilah yang panennya itu masih menggunakan panen dengan sistem tradisional. Dan ini banyak dibudidayakan di tempat ini karena harganya yang lumayan mahal ya, untuk tergolong jenis padi yang tergolong mahal dan sangat menguntungkan bagi petani kita. Kalau ini katanya sudah masa panen ini, menunggu untuk nanti teman-teman atau saudara-saudara yang lain ada waktu untuk membantu. Jadi mereka sistem gotong royong di sini. Hari ini mereka membantu mengerjakan sebidang sawah yang ada di bawah buat panen. Jadi mereka rame-rame panennya di bawah karena panen gunakan ani-ani. Butuh cukup banyak tenaga dan cukup lama waktunya. Nah ini kalau yang dekat sini nih sudah menunggu masa untuk dipanen. Ini padi jenis Padi ketan hitam. Ketan hitam ya. Kenapa Jadi, ini dibudidayakan? Karena ini tergolong jenis padi yang lumayan mahal harganya. Mahal harganya. Ini sangat menjanjikan. Iya. Biasanya orang sini jadikan ini sebagai bahan buat dodol ketan. Dodol. Dodol itu merupakan makanan yang wajib ada di semua acara. Kalau diadakan acara misalkan pesta pernikahan, akikah dan lain-lain, wajib buat dodol. Ya, jadi guys, untuk sampai ke tempat ini butuh perjuangan, melewati pematang sawah yang sangat licin, dan ini betul-betul butuh ekstra kehati-hatian. Puasa. Teman-teman, ini penampakan padi yang sudah dipotong sebelumnya dengan ani-ani, kemudian diikat. Kalau orang sini menyebutnya ini dibase. Nah ini kalau satu begini disebut si teteng. Kalau satu pasang begini disebut si base. Jadi ini terdiri dari 2, 3, 4, 9 teteng, 4,5 baste. Nah, nanti ini buat ngangkatnya ini digunakan sepotong kayu ditusuk di sini, bambu ya, yang dibuat khusus untuk memanggul. Kalau ibu-ibunya biasanya membawa dengan naikkan ke atas kepalanya. Orang sini bilang dilembar. Dilembar ya, kalau bapak-bapaknya dilembar, kalau ditusuk dengan kayu kemudian dipanggul di pundak.
Kalau ibu-ibunya ada soong dinaikkan di atas. Gini. Coba caranya saya kalau soong. Ini berat ya, jadi satu ikat begini bisa sampai 4 sampai 5 liter hasilnya setelah di pabrik ya, hasil berasnya. Agak berat buat saya. Setelah dipotong, jadi biasanya ibu-ibu itu habis segini ngikatnya, kemudian disimpan lagi karena ini sudah cukup berat ya buat dipegang. Dilepas dari tangkainya, kemudian ditaruh seperti ini, disimpan berkumpul supaya buat bapak-bapak yang mau ngikat itu lebih mudah. Diikat dengan bambu yang seperti ini. Dari bilah bambu yang diraut, kemudian dibuat tali khusus. Setipis ini nanti diikatnya pakai begini caranya. Gini, butuh keahlian khusus buat mengikat. Jadi beberapa ini diikat menjadi satu ikatan. Ini juga yang belum diikat, tinggal menunggu siapa yang mengikat. Teman-teman, ini kan tanahnya becek ya. Ini sebenarnya kalau di bawah jerami ini yang sudah direbahkan, ini tanahnya itu becek. Jadi supaya kan ada saatnya padi itu, tanaman padi itu sudah tidak membutuhkan banyak air. Harus dikeringkan. Maka iya, caranya itu petani tekniknya mereka membuat aliran buat air mengalir itu, menggali Ya, semacam parit kecil di tengah sawah. dan biasanya itu dimanfaatkan juga buat ini. Seperti ini, kita bisa lihat di sini ada sejenis keong ya, tutut kalau orang Jawa bilang. Yang biasa dimakan ya. Dimakan ya. Sayangnya ini masih kecil. Ini mungkin beberapa bulan ke depan ini bisa saya bersihkan dulu ya. Ini tututnya. Jadi makanan yang lezat ini. Sayangnya masih kecil-kecil tututnya. Jadi sampai mereka menanam padi yang jenis yang bisa dipanen dengan arit, mereka juga menanam padi yang seperti ini. Beras jenis ketan ya, ketan kan ada dua, ketan hitam dengan ketan putih. Kalau ketan hitam ini wajib mereka punya juga Nah, karena toga sih ngekato itu satu hari berapa tas kurang bas Telu apa? tas tahu kurang mana kiki kurang kataku lagi satu tak pernah tas saya tahu 8 ikat Si tahu? jadi basah si tahu satu hari bisa 8 ikat. 8 ikat. Kalau normal tuh misalkan tidak kalau tidak hujan Ji. Ya kalau tidak terlalu keras hujan. Karena kalau hujan biasa berhenti dulu karena ditakutkan kalau padinya basah nanti juga kualitasnya akan beda yang dipanen di saat kering, di saat tidak hujan maksud saya. Nah, ini juga petani semakin canggih ya, itu model apa namanya? Capingnya sudah Capingnya. bukan yang seperti ini. Ya, bukan yang tradisional kayak Ini tapi sudah caping kayak modern. payung, sudah modern. Mirip dengan bahan payung Tapi yang lain masih pakai caping tradisional. ya yang tradisional. Dan padi jenis ketan hitam ini lain biasa dibikin juga padi lolo. Aselolo. Aselolo padi Ya. muda. Dodoro. Nah, padi muda itu Dodor. ya, Dodol. padi muda aselolo itu enak sekali. Jadi padi muda itu dipanen saat masih muda agak muda ya. Belum Kemudian terlalu keras. sampai di rumah dikeruk Dikeruk dulu, dilepas dari Ya. tangkainya, dari baru seperti ini, dilepas dulu dari bulir-bulirnya tuh, ya, dilepas. baru Kemudian setelah disangrai. itu disangrai dan ditumbuk. ditumbuk. Itu luar biasa juga karena Itu kan hasilnya itulah aselolo namanya. aselolo. Parelolo. Iya.
Kalau yang seperti ini sudah tua. Enak sekali ya, dicampur dengan kelapa muda Parut. dan Gula merah. gula merah. Wow, nikmatnya luar biasa. Akat tetong kiro si si Basse nampak ni gaji ki si Titing. Pare lolo. Saya nak cak dinja siswa dek. Ni kalau lupa ini kau lihat mek lendrong. Jadi nanti lendrong dari mana? Yo kabasa. Karena tidak rapi namanya pastrong atau? Anganon na yung panatyan ko ni di. Angano apa sih? Yung urak-urak na. Itu lagi telak busuk na. Siang hari ini sayup-sayup sudah terdengar komandan azan zuhur dari perkampungan yang ada jauh di atas sana, dan saatnya tadi orang yang panen sudah mau istirahat makan siang ya, kan disuguhi mangga yang begitu banyak ini dengan Riaulan na dilolis ji. banyak jenis mangga. Yo nilolis ji riaulo. Nai. Ada taipa guys. Nggak tanya apa bu dong ya? Taipa ini dipungut dari pohonnya ya. Ukurannya memang agak mungil tapi rasanya tidak kalah dengan Nak ya. astaga. Iya mindikanri ya Tommy pala iniinon to. Anyo dolo pernah mai ke sekolah. Ako dilolis si. Pamintingin itu pe guru ah. Ate. Ipa. Dilolis si. Nak lagi naku pernah nyoba tuh bulut tanagan kung ngerang ay dilolis si. Apa ko na ang nganan to bukay ano ha. Kapun na to tayo betul dolo. Ini busung dolo na mamuntoy may acara tayo pergantung. Ama nanti besok nah.
Ketenele bagi ang anong ngiro ni lampa. Mana rasanya? Ngale to makarolo. Ngale to makarolate. Tingka batu bisa nama nampang ko. Jangan sanggar kayak. Pacampur ki sanggar na tayo pa. Bisa ri. Teman-teman, demikian tadi ya video kami hari ini. Sudah ikut panen bersama tadi, ikut bercengkrama dengan mereka, beristirahat. Dan sekarang kita akhiri videonya. Semoga bisa memberikan hiburan buat Anda semua. Dan jangan lupa terus dukung channel kami, berikan like, komen, dan subscribe sehingga kami makin semangat buat videonya. Demikian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.